Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Ibu guru TK Tarbiyatul Banin ya. Ini perkenalkan saya Solikan dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Tekom. Ya, kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi sebagai pengabdian masyarakat atau Abdimas antara TK Tarbiyatul Banin 58 dan Universitas Tekom. Ya, judul yang saya sampaikan adalah pemanfaatan OBS untuk asynchronous learning ya. Seperti kita ketahui di masa pandemi ini adalah pembelajaran berbasis daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ya, ada dua jenis PJJ. Yang pertama synchronous learning, yang kedua asinkronus. Kalau di Universitas Tekom melaksanakan dua-duanya ya, ada yang sinkronus berupa live streaming menggunakan YouTube dan juga OBS ya, sama ya. Nah, di asynchronous learning juga kita bisa memanfaatkan OBS, yaitu dengan membuat video pembelajaran yang menarik menggunakan OBS. Kita bisa merekam video kita sebelumnya, kemudian setelah jadi kita bisa membagikan ke siswa ya. Nah, itu istilahnya dari asynchronous learning. Oke, langsung saja di sini saya akan mempraktekkan bagaimana dan apa itu OBS ya. Ya, ini materinya di PowerPoint sebetulnya ada materinya, hanya poin-poinnya saja. Ini konsep daring. Konsep daring ini memang daring itu membutuhkan yang pertama ada jaringan internet, kemudian gawe, perangkat, strategi pembelajaran, LMS dan konten atau media pembelajaran ya. Di sini kita akan membuat kontennya ya. Ya. Oke, ini tidak saya jelaskan semua ya. Kita video ini khusus untuk praktek dari OBS ya. Ya, OBS itu software perekam layar yang open source atau gratis ya. Bisa dinikmati siapa saja. Gratis dan tidak berbayar ya. Bahkan yang tidak punya skill editing sama sekali itu bisa mempraktekkannya. Sangat mudah sekali. Ya, memang awalnya terlihat sulit ya karena tools-toolsnya ini banyak variasi source-nya atau sumbernya itu banyak sekali. Tapi nanti yang saya jelaskan cukup yang inti-intinya saja ya, supaya tidak terlalu memberatkan ya. Nah, di sini saya menuliskan bahwa di OBS itu bisa powerful, bisa hanya record saja, rekam saja yang akan kita pelajari hari ini. Juga bisa live streaming ya, synchronous learning, itu bisa, dua-duanya bisa. Ya, ini ada beberapa contoh tampilan dari OBS, kita bisa memodifikasi sedemikian rupa ya. Ini contoh di salah satu kuliah saya menggunakan dua kamera. Kamera yang satu webcam menuju ke wajah saya, menerangkan. Kemudian kamera kedua display ya, saya menggunakan kamera smartphone ketika saya mengajar tentang fotografi. Jadi semuanya bisa tersampaikan dengan jelas dengan bantuan OBS. Oke, kita lanjut. Ya, ini contoh-contoh variasi pembelajaran dari beberapa dosen Universitas Tekom yang saya tampilkan di sini ya. Ya, ini sebagai gambaran. Oh, ternyata OBS bisa sedemikian rupa. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu mengajarnya TK bisa diganti gambar-gambarnya dengan gambar-gambar yang disukai anak kecil. Itu sangat bisa sekali. Ya, itu nanti setelah Bapak Ibu mahir di OBS dasar atau dasar dari OBS sudah mengetahui, nanti bisa di custom dikembangkan dengan sendirinya. Ya, kita praktek OBS langsung. Nah, di sini saya sudah membuka tampilan OBS dan sudah saya beri satu contoh ya. Contoh ini adalah contoh layar dari OBS atau scene ya. Saya mengatakan di sini scene ya. Ada backgroundnya, kemudian ada gambar layar televisi, ada teks berjalan. Di sini ada saya sematkan logo Tarbiyatul Banin. Nanti bisa diisi logo yang lain ya, bisa terserah ya. Kemudian di sini ada judul babnya. Kemudian di sini ada kamera, saya terhubung dengan webcam. Ya, ada nama saya. Jadi nanti yang kita praktekkan sederhana seperti ini. Ya, di sini bisa dilihat ya, di scene-nya ini saya punya banyak sekali. Ini salah satu scene yang sering saya gunakan. Dan juga bisa diisi video. Tapi di kesempatan kali ini saya tidak akan menjelaskan sampai ke video ya. Ya, ini beberapa tampilan ya yang sering saya gunakan ya. Semuanya sama sebetulnya. Ya, oke. Sebelum kita praktek, kita cari tahu dulu software dari OBS. Ya, meskipun di deskripsi ini video ini saya upload di YouTube. Nanti di deskripsi ada link unduh
OBS. Meskipun di sini akan saya menjelaskan ya. Saya akan membuka Google Chrome. Oke. Oh iya, di sini saya juga sudah memberikan contoh hasil tugas akhir ya. Ini ketika Bapak Ibu mempelajari materi ini, ada tugas akhirnya berupa rekaman video pembelajaran. Ini sudah saya contohkan ya. Baik, ini saya coba play ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Solikan di Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Tekom. Kuliahnya menyenangkan. Ya baik Bapak Ibu Guru TK Tarbiyatul Banin 58 Cebongan Argo Mulyo Salatiga. Ini itu didik kita bisa diwakili dengan foto kan slide pertama bisa sambil ya tentu kita bisa ini ya seperti itu adalah hasil rekaman dari OBS. Baik kita masuk ke Google, saya ketik di sini OBS. Akan muncul di paling atas ya. Ini kita klik saja Open Broadcast Software ya. Nah, kita sesuaikan dengan perangkat kita. Ini adalah updatean yang terbaru 26.1.1. Nah, kita pakai apa? Windows, Mac atau Linux ya, Linux ya. Kalau saya menggunakan Windows, saya klik di sini. Ya. Nanti otomatis akan mengunduh ya. Ini ada file unduhan besarnya berapa ya kira-kira ya? Ya, sekitar 72 MB ya. Ini tadi juga saya sudah mengunduh ya, ini saya unduh lagi sebagai sampel ya. Oh ya, terkait penggunaan laptop ya. Ini memang OBS akan berjalan maksimal ketika spesifikasi laptop kita minimal menengah ke atas ya. Kalau untuk yang netbook, yang Intel Atom itu biasanya kurang mumpuni untuk OBS ya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, yang penting kita tahu ilmunya terlebih dahulu ya. Ya. Kalau bisa laptop minimal itu ada RAM-nya 4 GB dan ada VGA-nya 1 GB atau tanpa VGA tapi RAM-nya 8 GB. Yang saya pakai sekarang ini RAM-nya 8 GB dan ada VGA-nya 2 GB ya. Jadi memang speknya agak menengah karena sesuai kebutuhan. Ya, nanti Bapak Ibu menyesuaikan. Bila mana nanti OBS terbarunya tidak support atau susah diinstal, nanti bisa menggunakan OBS versi portable ya. Nanti linknya ada juga di deskripsi video ini ya. Nah, kemudian yang pengalaman teman-teman di Stekom, OBS akan lebih mudah diinstal atau dioperasikan di Windows 10 ya. Di Windows 7 bisa nggak? Bisa, tetapi nanti harus ada software lain yang harus diinstal ya. Nanti akan muncul peringatan ketika install OBS. Harus ada runtime yang harus diinstal ya, Visual C++. Nah, nanti bila mana Bapak Ibu terkendala seperti itu, maka akan saya jelaskan tersendiri ya di luar dari video ini. Ya baik, kita lihat dulu unduhannya. Ini sudah selesai. Nah, ini adalah master dari OBS Studio. Kita klik 2 kali saja ya untuk instalasinya. Cara menginstalnya sama seperti menginstal software-software yang lain ya. Tinggal kita next dan sampai selesai. Ini kebetulan saya sudah menginstal, jadi tidak perlu saya praktekkan ya. Cukup di next sampai selesai. Ya, kemudian tampilan awal OBS itu adalah blank seperti ini. Saya membuat tampilan awal OBS, saya sin 0 ya. Sin 1 aja. Ya. Pertama kali tampil OBS itu layarnya hitam. Ya, kalau layarnya hitam ini berarti sudah benar ya. Nah, bukan salah tapi memang benar seperti ini. Nah, pertama kali yang dilakukan adalah kita coba dulu, kita tambahkan source. Di sini ada source. Ya, kita pilih display capture. Ini pertama kali sebelum kita mendesain tampilan OBS ya. Oke, saya klik OK. Nah, ketika Bapak Ibu display capture munculnya seperti ini, berarti ini sudah benar dan OBS siap digunakan ya. Tetapi ketika display capture tapi munculnya ini adalah blank hitam, maka harus ada tambahan settingan lagi di VGA-nya ya. Tidak saya jelaskan di sini karena nanti bergantung dari merek VGA-nya. Oke, seperti ini ya. Ini display capture hanya untuk mencoba. Ini tidak saya pakai. Saya hapus, klik remove ya. Oke. Ya, saya lihat contekan yang lalu yang sudah saya buat seperti ini. Nah, di sini ini saya bisa memasukkan gambar background. Kebetulan saya sudah menyiapkan beberapa gambar ya. Nah, nanti bisa untuk latihan Bapak Ibu menggunakan gambar ini ya. Tetapi ketika sudah mahir, silakan menggunakan gambar hasil kreasi sendiri ya. Di sini saya menyiapkan file unduhan gambar-gambar, bisa diunduh, klik link yang ada di deskripsi video ya. Saya akan mencontohkan yang paling mudah dulu ya.
Ini ya gambarnya, saya copy alamatnya. Nah, untuk menambahkan gambar, ini posisi di scene 1, source-nya di sini ya, kita tambahkan plus. Plus, kemudian image ya. Untuk menambahkan gambar, kita klik image. Ini boleh diberi nama, boleh tidak ya. Kalau diberi nama, misal back ya, background. Ya, boleh tidak diberi nama. Saya oke. Ya, seperti ini. Kemudian kita klik browse ya. Image filenya di mana? Browse. Nah, ini saya sudah menuju ke gambar. Ini yang tadi saya pakai ini ya, saya gunakan ini, klik aja. Oke, ya ini karena saya buat ukurannya sudah persis ya, jadi langsung. Nah, jadi langsung ini ada monitornya, ada tempat kameranya, ini sudah langsung ya. Nah, kalau mau yang satu-satu bisa, ini saya matikan matanya ya. Ya, saya tambahkan plus, kemudian image ya. Saya abaikan saja. Oke. Saya punya gambar yang masih terpisah ya. Oh, misal ini ya. Misal Bapak Ibu punya background sendiri. Nah, ini saya backgroundnya. Kalau sudah ini ditarik gini ya. Kalau tidak pas bisa tekan shift. Nah, kalau mau mengolor-ngolor seperti ini bisa tekan shift ya. Kalau nggak tekan shift harus kita proporsional kalau tanpa shift. Nah, kalau ada merahnya seperti ini bisa ditarik-tarik. Tapi kalau sudah dirasa pas, silahkan dikunci. Ini ada gambar ikon kunci, kita klik, maka ini tidak bisa kita tarik-tarik ya. Tidak bisa kita tarik-tarik. Nah, ini kenapa masih bisa? Ini yang ketarik yang bawah ya. Ya, ini kalau kita kunci semua tidak bisa ditarik. Ya. Kemudian kita tambahkan gambar lagi, image. Ya, saya oke. Saya browse lagi, saya tambahkan gambar monitor ya. Nah, ini monitor gambar di sini, ini sudah saya siapkan transparan ya, tidak ada backgroundnya. Saya open. Ya, saya oke. Ya kan? Transparan ya. Nah, jadi Bapak Ibu perhatikan supaya bisa gambar transparan adalah ekstensinya PNG, diedit di software lain ya. Kalau Bapak Ibu untuk latihan silakan menggunakan file dari saya. Ya, ini seperti ini. Oke. Kalau sudah dirasa pas, kita kunci ya. Kemudian kita tambahkan lagi plus image ya. Saya oke, saya browse lagi, saya cari gambar HP tadi ya. Pakai ini aja. Ya, oke. Ya, saya tarik ke sini. Ya, ini untuk wajah saya nanti ya. Oke. Ya, seperti ini. Jadi boleh satu-satu seperti ini. Boleh seperti contoh tadi yang pertama ya. Yang pertama ini saya matikan ya. Saya lihatkan yang pertama. Ini langsung sak grondong sudah jadi diedit di aplikasi lain ya. Kebetulan ini saya ngeditnya di Corel Draw. Silakan Bapak Ibu yang sudah bisa Corel Draw dibuat dulu sedemikian rupa, langsung di JPEG jadi satu dimasukkan. Kalau yang kesulitan bisa satu-satu. Kita ambil backgroundnya di Google ya, ada corak bunga-bunga. Kalau anak-anak itu sukanya yang warna-warni pelangi ya. Kemudian dimasukkan monitor ya. Kalau monitor tidak bisa ngedit sendiri, cari di Google ya. Ada banyak sekali. Nah, masukkan Google gambar. Kata kuncinya adalah tambahkan PNG ya. Misal monitor PNG ya, PNG. Nanti akan muncul monitor-monitor tapi yang sudah transparan ya. Nah, kemudian saya masukkan logo plus image lagi, browse. Iya, logo ini saya punya logo Tarbiyatul Banin meskipun resolusinya rendah ya, jadi agak pecah. Nanti Bapak Ibu silahkan ganti dengan resolusi yang tinggi. Syaratnya harus transparan backgroundnya ya. Kalau tidak transparan nanti ada muncul garis putihnya ya. Hasilnya akan kurang menarik. Ya, saya taruh di sini. Ya, saya kunci. Nah, sangat mudah sekali ya. Ya, ini bisa, ini tadi kan tidak saya beri nama. Kalau Bapak Ibu bingung bisa diberi nama ya. Boleh langsung di awal, boleh di rename ya. Ini gambar apa ini? Nah, gambar background. Saya klik kanan, rename background. Saya beri nama background. Kemudian image 19 ini apa? Oh, monitor. Saya klik kanan, rename monitor. Oke. Yang ini adalah gambar HP. Saya klik kanan, rename HP. Ya, yang atas ini saya klik kanan, rename logo. Ya. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan teks ya. Saya akan membuat dua teks di sini. Teks berjalan dan juga teks judul dari materi pembelajaran ya. Untuk memasukkan teks, kita gunakan plus lalu kita pilih teks. Jadi sangat mudah ya. Yang pertama kita masukkan gambar, image. Yang kedua adalah teks. Oke.
Ini saya tulis judul. Ya, boleh ditulis, boleh tidak ya. Ya, oke. Nah, akan muncul di sini ya. Ini saya beri judul PJJ. Nah, ya, Calistung, baca tulis menghitung ya. PJJ Calistung. Nah, misal TK Tarbiyatul Banin 58. Kalau kepanjangan saya enter aja. Ya. Kemudian select font. Kita bisa memilih font di sini sama seperti aplikasi yang lain. Ini saya gunakan standar saja Arial Narrow Bold. Size-nya sementara saya kasih 48. Nanti bisa saya besarkan dan saya kecilkan. Kemudian saya oke. Ya, kita scroll ke bawah. Di sini ada color ya. Nanti bisa kita edit. Misal select colornya saya ganti warna hitam. Oke. Ya, kemudian ini alignment-nya ya. Alignment itu rata kiri ini, defaultnya, left-nya kita ganti center. Ya, dia bisa rata tengah. Kalau sudah kita oke. Ya, ini kita taruh ke sini. Nah, ini bisa kita besarkan, ditarik aja. Nah, seperti ini ya. Nah, ini judulnya bebas, nanti disesuaikan dengan mata pelajaran yang disampaikan. Kalau sudah kita kunci. Saya buat teks lagi yang ada di sini ya. Kita tambahkan teks. Ya. Saya beri nama running text atau tulisan berjalan ya. Oke. Ya, kita tulis di sini apa ya ini ya? PJJ Calistung. Sama tulisannya TK Tarbiyatul Banin 58 Salatiga ya. Bersama Universitas Stekom. Boleh panjang, Pak? Boleh ya. Ya, saya select font, saya pakai standar aja Arial Narrow Bold. Sementara 72 ukuran fontnya. Warnanya saya oke dulu, select colornya ada di sini ya, select color. Saya beri warna hitam tapi agak muda ya, abu-abu tua. Oke. Ya, kita taruh di bawah ini monitor. Ya, kita kebesaran yang tinggal ditarik aja seperti ini. Kalau kebesaran. Oke. Nah, di sini kan terlalu panjang ya. Ini bisa kita crop. Caranya kita tekan ALT pada keyboard, ALT ya, ALT kita klik, lalu kita arahkan mouse di samping ya, lalu kita tarik sampai muncul panah gini ya. Iya, seperti ini. Oke, kalau sudah kita kunci. Nah, ini kenapa tulisannya terpotong kalau kita crop? Iya, memang terpotong, tapi kita bisa memberikan efek scroll atau tulisan berjalan ya. Caranya bisa di sini klik kanan filter ya, atau di sini di atas ada tulisan filter, kita klik saja. Ya, ini nggak kelihatan, saya scroll. Kita tambahkan di sini pojok kiri bawah ada plus. Nah, ada namanya scroll ya. Ya, kemudian kita klik OK. Horizontal speed dan vertical speed. Kita geser ke kanan horizontalnya, maka dia teksnya akan berjalan ke kiri. Ya, lihat berjalan ke kiri ya. Kalau kita tarik ke kiri, maka dia akan berjalan ke kanan. Ya, saya sukanya berjalan ke kiri. Kalau yang vertikal kita tarik ke kanan, dia berjalan ke atas ya. Ya, saya close. Nah, dia teksnya akan berjalan sampai habis, nanti dia muter lagi dan seterusnya. Oke, ini sudah teksnya. Kemudian saya akan memberikan kamera di sini ya. Nah, ini kebetulan saya punya webcam. Ya, caranya kita tambahkan ada video capture device. Ya, video capture device. Ya, seperti ini saya beri nama kamera wajah. Wajah, oke. Nanti Bapak Ibu yang tidak ada kameranya di laptopnya atau di komputernya bisa diganti dengan gambar foto ya. Foto dulu nanti dimasukkan add image sama seperti tadi ya. Saya klik oke. Nah, kalau ini saya terhubung kamera laptop ya, agak gelap. Ya, ini bisa kalau lebih dari satu kamera bisa kita pilih. Misal webcam. Nah, ini webcam kenapa webcamnya blank? Karena di scene sebelumnya saya sudah memasukkan webcam. Ya. Ya, ini saya anggap saja USB dulu ya. Ini adalah webcam dari laptop, agak gelap. Saya oke. Ya, kemudian kita taruh di sini. Kita kecilkan. Nah, untuk crop tadi masih ingat caranya ya, tekan ALT lalu arahkan mouse di sini. Ya, sampai pas. Kalau sudah dikunci. Nah, jadi ini bisa wajah saya masuk sini. Ini agak gelap ya, saya mau mengganti dengan webcam ya, webcam USB yang lebih terang. Nah, ini saya matikan. Nah, saya mengambil yang scene di atasnya karena di atas ini saya sudah punya webcam ya. Nah, webcamnya ini ini ya, di layar ini webcam. Kita klik kanan, copy ya.
Masuk di scene yang ini, saya klik kanan di sini, paste. Ya, nah ini webcamnya akan muncul di sini. Tinggal saya atur, saya besarkan. Ya, oke, sampai pas di HP ya, kira-kira. Oke, seperti ini saya kunci. Nah, oh ini yang bawah ada hijaunya. Saya tarik. Untuk crop tekan Alt lalu arahkan di tepi garisnya. Ya, ini sudah jelas. Gambarnya jelas ya, ini belakang agak gelap. Saya punya lampu di belakang, saya hidupkan lampunya dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, saya tinggal memasukkan satu langkah lagi, yaitu memasukkan file PowerPoint di dalam layar. Nah, sebelumnya PowerPoint-nya itu harus kita buka terlebih dahulu ya. Tidak boleh posisi minimize. Ya, ini saya membuka PowerPoint. Nah, PowerPoint ini saya menyimpang dari materi OBS. Nah, PowerPoint kalau Bapak Ibu menggunakan PowerPoint biasanya ada yang ukuran panjang, ada ukuran yang 4:3 atau agak pendek ya. Itu ada di menu desain ya. Kalau saya menggunakan PowerPoint 2016, ada di sini slide size ya. Ada yang standar 4:3. Ya, seperti ini. Saya coba. Nah, seperti ini ya. Pasti tahu ya Bapak Ibu ya. Biasanya ini untuk monitor-monitor tabung zaman dulu ya, yang resolusinya 4:3. Kalau sekarang perangkat rata-rata menggunakan resolusi yang widescreen ya. Jadi kita bisa membuat PowerPoint itu menggunakan widescreen. Kalau sudah terlanjur seperti ini bisa diedit ya. Ini kan ukurannya 4:3. Ini saya edit, slide size-nya saya ganti widescreen. Ya. Nah, nanti otomatis dia ukurannya berubah menjadi widescreen atau layar lebar. Nah, widescreen ini sudah kompatibel dengan ukuran yang ada di OBS maupun di YouTube ya. Ya, jadi gunakan widescreen. Ya, posisi terbuka seperti ini PowerPoint-nya, kita masuk di menu slideshow. Kita harus membuat settingan terlebih dahulu. Nah, kemudian setup slideshow, kita pilih yang browse by an individual window. Ini defaultnya adalah presented by speaker full. Jadi ketika di full screen akan memenuhi layar. Ini akan menyulitkan bila kita menggunakan OBS ya. Alangkah lebih baik kita ganti yang kedua. Lalu klik OK. Lah, full screen-nya itu tinggal diklik sebelah sini, kiri atas ada start from beginning, tidak diklik pada layar slideshow ya. Ya, kita klik di sini. Ya, ini full screen tapi masih ada sisanya ya. Nah, jadi tidak memenuhi layar. Ini saya restore aja segini. Ya, tampilan seperti ini cukup ya. Nah, yang penting tidak ada hitam-hitamnya ya. Nah, kalau ada hitam-hitamnya tinggal di scroll sampai bersih. Nah, biarkan posisi terbuka, kita panggil di OBS, kita masuk OBS lagi. Kita add, tambahkan plus, lalu kita cari yang namanya window capture. Ya, window capture itu untuk membuka aplikasi lain ya. Salah satunya adalah PowerPoint. Tidak hanya PowerPoint saja, banyak yang bisa dibuka di window capture. Ya. Nah, jadi perlu saya ulang lagi. Yang pertama tadi kita memasukkan gambar menggunakan image, memasukkan teks menggunakan teks, ya kan? Kemudian yang ketiga kita memasukkan yang ketiga adalah video capture device untuk memasukkan kamera. Yang keempat kita pakai window capture. Jadi cukup 4 saja yang kita pelajari pada pertemuan ini. Window capture. Ya, ini saya beri nama tampilan PPT atau boleh tidak diberi nama. Oke. Nah, di bagian window kita cari ya. Kita mau menampilkan apa? Ini otomatis terdeteksi saya PPT-nya ya. Kalau nggak terdeteksi dipilih dulu. Oke. Ya, kemudian kita arahkan di layar ini ya, gambar layar monitor kita besarkan. Ya, kalau sudah dirasa pas, kita kunci. Nah, perhatikan ini gambar PowerPoint-nya berada di atas HP ya. Ya, ini kan kurang bagus ya. Kita bisa memindah layarnya. Perhatikan di bagian source. Nah, tampilan PPT ada di layar paling atas sehingga dia tampil di atas. Nah, ini bisa kita turunkan. Ada panah di bawah ini ya. Move down, kita klik. Ya, dia berada di bawah kamera. Kita klik lagi sampai berada di bawah HP, gambar HP ya. Kita klik, klik, klik terus. Nah, ini sudah betul di bawah gambar HP. Jadi agak tertutup HP sedikit ya, supaya lebih tampaknya lebih natural ya. Oke, seperti ini. Kalau nanti dirasa kurang besar ya, tinggal diatur lagi. Monitornya tadi tampilannya dibesarkan, PowerPoint-nya lebih besar lagi. Ini hanya contoh saja, nanti silakan Bapak Ibu dikembangkan sendiri.
Ya. Nah, saya kira ini untuk mendesain tampilan OBS ini sudah cukup hanya menggunakan gambar, teks, video dan PowerPoint ya. Nah, kemudian cara merekamnya bagaimana ini ya? Cara merekam itu tinggal kita klik start recording. Tapi sebelumnya kita cari tahu dulu nanti menyimpannya di mana. Ya, supaya kita tidak bingung ya. Ada di menu setting, kita setting dulu. Nah, ini ada general, diabaikan saja. Stream ini untuk keperluan live streaming ya. Tidak kita bahas pada pertemuan ini karena kita hanya membahas pada asynchronous learning. Nah, output. Nah, di bagian output ini ada output mode ya. Kita pilih yang simple, jangan advance ya. Simple aja. Streaming kita abaikan, ini untuk keperluan live streaming. Yang kita klik adalah recordingnya. Recording pad ini adalah folder tempat penyimpanan video yang dihasilkan dari OBS. Kita bisa memilihnya, browse. Misal saya memasukkan videonya nanti di folder ini ya, Abdimasku OBS ya. Ya, seperti ini ya, Abdimasku OBS, saya select folder. Nah, kemudian recording quality abaikan saja, formatnya kita ganti ke MP4. Biasanya defaultnya adalah MKV, kita ganti ke MP4. Jadi itu aja yang diatur, recording pad sama recording format ya. Yang lain kita abaikan saja ya. Untuk dasar cukup hanya outputnya saja. Kita klik apply, oke. Nah, kemudian kita mulai start start recording ya. Ya, ini kebiasaan saya streaming ya. Start recording. Nah, ini sudah berjalan ya, rek 00004 ya, 05 ya, ini berjalan 5 detik. Nah, ketika kita merekam seperti ini, perhatikan pada bagian audio mixer. Pastikan di mic atau aux ini adalah bergerak hijau. Ya, saya diam ya tadi ya. Saya diam maka hijaunya akan diam. Ini apa ini? Ini adalah indikator ada suara masuk. Ya. Kalau kita ngomong seperti ini dan indikatornya tidak hijau, berarti tidak ada suara apapun yang terekam. Nanti hasil rekamannya akan bisu. Jadi pastikan ini adalah hijau. Ya, biasanya kalau Bapak Ibu default tidak menggunakan peranti apapun, itu otomatis akan terdeteksi ya. Kecuali nanti memasukkan mixer, memasukkan mikrofon tambahan, itu ada settingan tersendiri ya. Akan saya bahas ketika Bapak Ibu menggunakan itu. Bila tidak, ini tidak saya bahas ya. Otomatis OBS itu akan mendeteksi software dari bawaan laptopnya. Ya, ciri-cirinya ini bergerak. Jangan sampai ini diklik mute ya. Tidak boleh, nanti suaranya tidak masuk ya. Perhatikan ini ya, suaranya tidak masuk, tidak ada hijau-hijau yang bergerak. Padahal saya ngomong ya. Jadi ini biarkan aktif. Nah, untuk desktop audio ini otomatis muncul. Desktop audio adalah suara-suara yang dihasilkan dari laptop. Contoh, saya tadi ketika merekam membunyikan YouTube, maka ketika desktop audionya aktif, suara dari YouTube akan ikut terekam. Kalau tidak mau suara dari YouTube terekam, maka kita klik silang di sini ya. Klik icon speakernya sehingga akan muncul silang merah. Berarti ini suara di dalam laptop tidak akan ikut terekam ya. Yang terekam adalah suara dari mulut kita atau mikrofon. Di sini ada webcam karena saya terhubung webcam. Ini saya close ya, saya silang karena mic saya hanya saya pakai yang ini saja ya, satu saja. Nah, ini sudah mulai merekam dari tadi sebetulnya ya. Ini masih start recording ya. Nah, ketika kita merekam seperti ini, bagaimana cara menggerakkan PowerPoint-nya? Kita tidak bisa klik di layar OBS ini ya. Tidak ada. Tapi kita klik pada PowerPoint-nya seperti ini. Nah, perhatikan ya, meskipun ini saya gerak-gerakkan seperti ini, tampilan nanti di OBS tetap sama ya. Dan ketika kita merekam seperti ini pun, yang terekam di OBS hanya di bagian layar utama di atas ini ya. Ada tulisan file, edit, view dan lain sebagainya, ini tidak akan tampil di rekaman ya, jangan khawatir ya. Ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini kalau saya PowerPoint-nya saya buka, saya klik next ya. Ya, di sini saya lihat. Nah, ini di sini juga berganti ya. Nanti yang tampil di rekaman hanya bagian yang ini saja, yang di OBS saja ya. Yang aslinya yang saya gerak-gerakan ini tidak akan ikut terekam. Ya, jadi itu istimewanya OBS ya. Oke, saya lanjut ya. Ini saya next sampai selesai. Ini anggap saja saya menjelaskan sesuatu seperti contoh tadi ya. Oke, sampai di sini. Nah, kalau sudah selesai, misal saya mau menutup atau mengakhiri pelajaran, ini saya sampaikan terima kasih. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya klik
stop recording. Ya, stop recording, maka perekaman akan selesai ya. Kita bisa melihat hasil rekaman di mana? Di folder yang sudah kita buat tadi di setting ya, atau kita bisa melihat di sini file show recording ya. Nanti akan menuju ke file tempat penyimpanan yang sudah kita setting. Kita lihat di sini apakah ada. Nah, ini ya nama filenya ini sesuai tahun ya, tahun dan tanggal pembuatan. Ya, ini tinggal kita klik 2 kali. Ini adalah hasil video yang sudah kita rekam. Sudah berjalan ya rek 00004 ya 05 ya, ini berjalan 5 detik. Nah, ketika kita merekam seperti ini, Nah, perhatikan pada ini hasilnya bagian ya. audio Saya mixing. coba bagian Ya, yang PowerPoint. PowerPoint tadi mana? Nah, ini ya. Lihat PowerPoint-nya berganti, tetapi tampilan yang PowerPoint yang saya geser-geser tadi tidak akan tampil di sini ya. Saya matikan suaranya. Ya. Jadi yang tampil di sini hanya apa yang ada di layout OBS. Nah, jadi yang ada tombol-tombol, kemudian saya melayangkan PowerPoint seperti ini itu tidak akan terekam ya. Ya, yang tampil di sini hanya rekaman atau yang sudah di layout di OBS saja. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Apakah ada kesulitan atau kebingungan di mana? Silakan berkomentar. Boleh berkomentar di deskripsi video atau di komentar video di YouTube ini. Boleh kita diskusi di Google Classroom ya. Kebetulan di Abdimas ini ya kita menggunakan Google Classroom sebagai medianya ya. Salah satu medianya ya. Nah, jadi silakan berkomentar di situ, kita tanya jawab di situ. Semuanya akan insya Allah akan saya layani. Nah, itu materi dasar tentang OBS yang sudah saya sampaikan. Berikut prakteknya ya, dari awal install sampai akhir ya. Silakan Bapak Ibu dipraktekkan secara mandiri ya. Nah, jadi bila mana Bapak Ibu sudah bisa dan ingin belajar OBS lebih lanjut, silakan hub saya ada di alamatnya, bisa ditulis bit.ly atau diklik di deskripsi ya, nanti saya tuliskan ya, bit.ly YouTube Solikan, SHOLIKHAN, enter aja. Ya, ini adalah akun YouTube saya. Jadi saya YouTube, memang ini kondisi pandemi ya, sehingga perkuliahan menggunakan PJJ berbasis YouTube live streaming. YouTube ini saya buat bulan Maret yang lalu ya. Ini saya klik tentang. Ya, ini saya buat 16 Maret 2020 saat awal pandemi, awal PJJ ya. Dan alhamdulillah ini responnya banyak sekali sehingga saya sudah mendatangkan 5.000 lebih subscriber ya, hanya dalam waktu belum ada 1 tahun. Di sini ada profil saya, profil singkat saya ada di sini. Nah, kalau mau melihat video, klik video. Kemudian di sini ada playlistnya ya. Ini kebetulan saya juga operator webinar di Universitas Tekom. Barangkali Bapak Ibu yang sudah pernah ikut webinar biasanya ketemu saya ya. Nah, di sini ada yang namanya OBS, playlistnya ya. Nah, playlist, kita klik playlist. Kemudian kita klik OBS. Mana OBS ini? Nah, ini ya, playlist OBS. Kita klik saja. Nah, di sini ini ada materi-materi OBS banyak sekali. Ada yang pernah saya gunakan untuk workshop online ya. Kemudian ini ada tutorial belajar OBS cepat gratis 1 jam langsung bisa. Misal kalau ini sampai live streaming ya. Ya, nanti silahkan Bapak Ibu mengeksplor. Oh, maaf ada iklannya ya. Nah, enggak apa-apa. Ya, iklan itu di YouTube bisa menambah semangat ya. Ya, karena iklan itu menghasilkan ya. Ya, intermezzo aja Bapak Ibu. Enggak apa-apa Bapak Ibu guru, memang sekarang zamannya beralih ke YouTube ya. Banyak sekali Bapak Ibu guru di sini, mungkin di tempat lain juga berlomba-lomba untuk membangun channel YouTube. Tentunya diisi dengan edukasi ya. Ada mata pelajaran yang diupload. Pasti nanti banyak yang membutuhkan. Termasuk saya juga melakukan hal seperti itu ya. Ya, ini tadi ada cara mengatasi black screen. Jadi yang layarnya hitam itu ada tutorialnya di sini. Kemudian live streaming di YouTube, live streaming di Facebook. Ada semua ya, menampilkan live chat ya. Ini malah saya jadi promosi YouTube saya ya. Ya tidak apa-apa. Kalau mau subscribe silahkan. Kalau tidak ya tidak apa-apa ya. Di sini ada materi perkuliahan juga banyak sekali di YouTube saya. Silahkan bisa dikunjungi ya. Alamatnya ada di deskripsi video ini. Ya, demikian untuk materi OBS. Jangan lupa
penugasan hasil akhirnya seperti yang saya contohkan ya. Laptop yang Kalau bisa durasinya sekitar 3 menit saja ya, tidak usah banyak-banyak, 3 menit cukup. Nah, hasil akhirnya nanti disesuaikan dengan mata pelajaran dari Bapak Ibu. Ya, di TK itu seperti apa? Kebetulan anak saya juga TK ya. Meskipun pembelajarannya masih berbasis WA, belum sampai ke YouTube ya. Tetapi siapa tahu di TK Tarbiyatul Banin bisa mengembangkan sampai sedemikian rupa sehingga nanti bisa menginspirasi teman-teman yang lain ya. Menginspirasi teman-teman guru yang lain di Tarbiyatul Banin. Saya lihat di Google Tarbiyatul Banin juga cabangnya banyak sekali ya. Kalau nanti ada yang bisa kemudian ingin melaksanakan kegiatan khusus workshop online OBS, nanti silakan hubungi saya, kita atur waktunya ya. Saya akan menyempatkan insya Allah bisa live streaming, melaksanakan workshop online dan lain sebagainya ya. Nah, kalau mau sekedar belajar silahkan di channel YouTube saya sudah banyak sekali tutorial tentang OBS. Bahkan ada yang sudah lengkap ya, ada mulai dari ini tadi yang sudah saya lihatkan ya. Saya masuk lagi di bagian yang pernah saya gunakan untuk workshop online bersama Ikatan Guru Indonesia. Mungkin Bapak Ibu ada yang anggota IGI ya. Di sini saya bukakan ya. Ya, supaya Bapak Ibu nanti yang mau belajar mandiri bisa lebih banyak di sini. Nah, ini sudah lengkap ya. Ada 8 materi, mulai instalasi, kemudian pemahaman scene dan source, mendesain tampilan, membuat intro dan ending video ya, yang tidak saya bahas di pertemuan kali ini ada di sini. Memulai record, membuat thumbnail YouTube. Nah, untuk thumbnail YouTube kebetulan di Abdimas ini sudah disampaikan Bapak Ahmad Zainuddin ya, ada materi membuat thumbnail menggunakan PowerPoint. Nah, nanti thumbnailnya bisa dipasang di YouTube. YouTube-nya dari mana? Dari video yang kita buat di OBS. Nah, jadi OBS-nya ini hasil akhirnya itu diupload di YouTube masing-masing, kemudian diberi thumbnail ya. Thumbnailnya nanti dari PowerPoint. Itu bisa ada di materinya Pak Ahmad Zainuddin ya. Nah, di sini cara mengunggah video OBS ke YouTube juga ada ya. Kalau mau meneruskan sampai ke YouTube, meskipun di sini saya materinya hanya sampai record saja ya. Tapi kalau mau belajar sendiri, unggah video OBS ke YouTube ada di sini. Nah, ini sampai posting video OBS di blog. Kalau Bapak Ibu punya blog ya, ada semua di sini ya. Nanti silakan dipraktekkan secara mandiri ya. Nah, dan ketika ada pertanyaan bisa ditanyakan di deskripsi video maupun di Google Classroom. Demikian Bapak Ibu panjang lebar yang saya sampaikan. Mohon maaf salah-salah kata. Selamat mencoba, kita tunggu diskusinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.